Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di YouTube channel saya. Saya Deska Yunita. Saya mahasiswi semester 5 Universitas Pancasakti Kampus D di Bekasi. Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas penilaian tengah semester mata kuliah Research Methodology. Terima kasih kepada Mr. Ali yang telah memperkenankan saya untuk mempresentasikan materi ini. Dan harapannya setelah presentasi ini kami lebih memahami tentang perumusan masalah dan latar belakang penelitian. Yuk kita ke presentasi saya. Tetap di channel ini, tetap menonton dan mendengarkan. Yuk mari. Saya akan membagikan presentasi di layar Anda. Oke, ini adalah PowerPoint presentasi saya hari ini. Judul dari presentasi ini adalah Perumusan Masalah dan Latar Belakang Penelitian. Presentasikan oleh saya, Deska Yunita, SPDI. Ya. Sebelum kita ke apa itu perumusan masalah, kita lihat metode ilmiah. Metode ilmiah adalah cara atau langkah tertentu yang harus diikuti oleh seorang ilmuwan dalam melakukan penelitian. Di sini ada dua penjabaran langkah-langkah metode ilmiah, sebelah kiri dan sebelah kanan, yang masing-masing saya tampilkan hanya untuk mengambil poin bahwa langkah-langkah dalam metode ilmiah selalu diawali dengan adanya kata masalah, baik itu adanya perumusan masalah maupun memilih masalah. Jadi kata kuncinya adalah masalah. Awal dari langkah-langkah penelitian ilmiah adalah masalah. Itu kenapa saya mengangkat perumusan masalah untuk presentasi saya hari ini. Berikutnya, langkah pertama dalam melakukan penelitian ilmiah adalah menetapkan masalah yang akan dipecahkan. Jadi kita beranjaknya dalam melakukan penelitian atau dasar dari melakukan penelitian adalah adanya masalah. Masalah yang ingin kita teliti, masalah yang butuh untuk diberikan solusi, untuk dipecahkan, dicarikan jalan keluarnya, untuk menghilangkan keraguan-raguan. Jadi butuh pemecahan. Masalah tersebut didefinisikan harus secara jelas untuk menghilangkan keraguan. Sampai kemana luas masalah yang akan dipecahkan pun harus jelas. Samping itu juga akan menyebutkan beberapa kata kunci atau keyword yang terdapat dalam masalah. Misalnya, masalah yang dipilih adalah bagaimana pengaruh mekanisasi terhadap pendapatan usaha tani di Provinsi Jambi. Berikan definisi tentang usaha tani, tentang mekanisasi, pada musim apa, dan sebagainya. Ini kita sudah berbicara tentang batasan masalah. Lalu dari mana kita mendapatkan masalah tersebut? Atau sumber masalahnya dari mana? Kita bisa mendapatkan sumber masalah dari bacaan, terutama bacaan yang berisi laporan hasil penelitian. Atau dari seminar, diskusi, dan lain-lain pertemuan ilmiah. Atau dari pernyataan pemegang otoritas, atau pengamatan sepintas terhadap alam sekitar, pengalaman pribadi, atau perasaan intuisi. Saya akan memberikan contoh sedikit untuk pengalaman sepintas terhadap alam sekitar. Misalnya, kok di sini tanahnya kering sekali ya, sehingga tumbuhannya tumbuh kuntet atau tidak subur di tempat sebelahnya. Padahal satu daerah loh, yang mungkin punya curah hujan yang sama, dan faktor-faktor alam pendukung lainnya yang sama. Itu mungkin menjadi sumber masalah yang kita ambil dari pengamatan sepintas terhadap alam sekitar. Atau pengalaman pribadi bisa menjadi sumber masalah. Misalnya, saya merasa nih mendapatkan pengajaran bahasa Inggris kayaknya dari SD deh, bahkan ada yang dapat dari TK deh, sampai ke perguruan tinggi. Kok pengetahuan saya atau kemampuan saya atau skill saya terhadap bahasa Inggris kok sangat terukur sedikit sekali ya.
Nah, ini juga mungkin adalah sumber masalah dari pengalaman pribadi atau sumber masalah yang berasal dari perasaan intuitif. Contohnya, perasaan intuitif adalah perasaan yang timbul tidak berdasarkan penalaran rasional atau intelektual. Misalnya ada seseorang yang mempunyai kecenderungan untuk selalu melakukan perbuatan kekerasan terhadap orang lain secara berulang-ulang. Itu suatu masalah. Nah, suatu masalah ini butuh dipecahkan. Akhirnya diadakan penelitian terhadap masalah tersebut. Lalu sampailah pada kesimpulan bahwa orang tersebut memiliki sifat psikopat. Dari dorongannya untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain berulang-ulang. Contoh-contohnya dari sumber masalah. Berikutnya, rumusan masalah dan landasan teori. Merumuskan masalah penelitian. Rumusan masalah merupakan konsekuensi logis dari penetapan masalah penelitian. Kita rumuskan dulu masalahnya. Lalu jadilah masalah yang sudah fix sebagai masalah penelitian. Di mana keduanya merupakan langkah awal. Lagi-lagi ada kata awal. Jadi masalah ada merupakan langkah awal, titik acuan, langkah pertama dari metode ilmiah atau penelitian. Oleh karena itu, jika langkah awal ini tidak jelas, maka apa yang akan dikerjakan selanjutnya dalam penelitian serta hasil yang akan dicapainya akan tidak jelas pula. Ini penekanannya. Selanjutnya, perumusan masalah. Ada beberapa poin yang saya cermati di sini, bahwa perumusan masalah adalah titik awal suatu penelitian. Lagi-lagi ada kata awal. Perumusan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan penting yang ingin dijawab dalam penelitian. Dari masalah yang timbul, kita bertanya-tanya nih. Pertanyaan inilah yang harus dijawab melalui penelitian. Perumusan masalah dirumuskan dari masalah yang sudah diidentifikasi, dipilih, dan atau dibatasi. Pertama, masalah diidentifikasi dulu nih. Masalah sebenarnya apa sih? Mungkin ada pilihannya 1, 2, 3 masalah, lalu dipilihlah yang benar-benar sudah diketahui dasar dari masalah tersebut. Masalah sebenarnya apa? Dipilihlah satu dari beberapa pilihan, lalu dibatasi agar tidak terlalu luas dan fokus. Perumusan masalah adalah acuan untuk penyusunan tujuan, pengajuan hipotesis, analisis data, dan kesimpulan. Jadi setelah masalahnya diidentifikasi, dipilih, dan dibatasi, maka barulah kita menyusun tujuan. Tujuannya ya mengacu pada masalah yang tadi sudah kita pilih. Harus relevan. Jadi masalahnya ini tujuannya adalah untuk mencari jawaban atas masalah. Lalu kita bisa mengajukan hipotesis, yaitu dugaan sementara. Dari masalah ini kira-kira dugaan kita apa ya penyebabnya? Lalu dari perumusan masalah itu juga kita menganalisis data, yang pastinya data tersebut adalah data dari masalah yang kita pilih. Dan kesimpulan pun dari semuanya kita menarik kesimpulan berdasarkan masalah yang sudah kita pilih juga. Selanjutnya, kita kerujukan sumber masalah. Rujukan sumber masalah yang tadi sudah saya beri garis besarnya, bahwa kita bisa ambil dari berbagai sumber. Nah, untuk tingkat pendidikan tinggi, strata 1, 2, dan 3 memiliki kompleksivitas yang berbeda. Untuk saya yang mengenyam pendidikan yang sedang menjalani pendidikan strata 1 akan memiliki rujukan sumber masalah yang lebih simpel dibandingkan dengan strata 2 dan strata 3. Bisa dilihat di bagian ini, bahwa strata 1 rujukan sumber masalahnya dari fenomena manajemen data lapangan. Sementara untuk strata 2, rujukan sumber masalahnya lebih kompleks lagi, lebih dari strata 1, yaitu ditambah dengan research gap atau kesenjangan penelitian. Untuk strata 3 tambah kompleks lagi dengan penambahan teori gap atau kesenjangan penelitian. Berikutnya, struktur masalah. Sebelum kita beranjak ke cara merumuskan masalah, kita harus tahu dulu nih struktur masalah itu seperti apa sih.
Dengan mengetahui struktur masalah, maka manajer atau kita nih yang memanage penelitian harus melihat di balik gejala untuk menemukan penyebab masalah yang sesungguhnya. Misalnya kita dapat masalahnya udah kita identifikasi, sudah kita pilih dan kita batasi, kita harus menemukan penyebab masalah yang sesungguhnya apa untuk benar-benar mendapatkan jawaban yang sebenar-benarnya dan pemecahan masalah yang benar-benar berdasarkan penyebab masalah. Jadi benar-benar akan tuntas terselesaikan masalah tersebut. Dan ada baiknya untuk berpikir bahwa masalah adalah penyebab dari persoalan atau penyebab dari suatu peluang. Oke. Dari situlah baru kita beranjak ke cara merumuskan masalah. Caranya adalah 1. Dikemukakan dalam kalimat tanya. Interrogatif. Rumusan dalam kalimat tanya sangat dianjurkan karena dapat lebih bersifat khas dan tajam. Yang kedua, rumusan hendaknya bersifat singkat, jelas dan tegas, tidak bermakna ganda atau ambigu. 3. Bila terdapat banyak pertanyaan penelitian, maka harus dipertanyakan secara terpisah. Yang keempat, rumusan hendaklah padat dan jelas. Yang kelima, rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Yang keenam, perumusan masalah haruslah dibatasi lingkupnya sehingga memungkinkan penarikan simpulan yang tegas. Di sini artinya kita butuh batasan masalah. Selanjutnya, rumusan masalah dalam metode ilmiah. Permasalahan merupakan pertanyaan ilmiah. Lagi-lagi ada kata pertanyaan yang harus diselesaikan. Lagi-lagi ada kata diselesaikan. Jadi tujuannya ya harus diselesaikan masalah ini. Bukan tanpa tujuan. Itu yang disebut metode ilmiah. Punya tujuan tertentu. Jelas. Permasalahan dinyatakan dalam pertanyaan terbuka, yaitu pertanyaan dengan jawaban berupa suatu pernyataan, bukan jawaban ya atau tidak. Lalu hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam menetapkan suatu masalah ya? Hal-hal tersebut adalah batasi permasalahan seperlunya agar tidak terlalu luas. Jadi harus ada batasan masalah agar tidak membleber kemana-mana, akhirnya tidak fokus pada masalah yang sebenarnya dan akhirnya kita tidak menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di masalah tersebut. Pilih permasalahan yang penting dan menarik untuk diteliti. Pilih permasalahan yang dapat diselesaikan secara eksperimen. Lalu hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam menyusun suatu perumusan masalah? Mereka adalah masalah menyatakan adanya keterkaitan antara beberapa variabel atau lebih. Masalah tersebut merupakan masalah yang dapat diuji dan dapat dipecahkan. Masalah disusun dalam bentuk pertanyaan yang singkat, padat, dan jelas. Berikutnya, kita masuk ke pembatasan masalah. Agar penelitian dapat mengarah ke inti masalah yang sesungguhnya, maka diperlukan pembatasan penelitian sehingga penelitian yang dihasilkan menjadi lebih fokus dan tajam. Kita bisa lihat dari piramida terbalik ini, dari permasalahan secara umum kita beri batasan hingga menjadi inti masalah. Dia mengerucut jadi lebih kecil ke inti masalahnya. Batasan masalah penelitian. Masalah penelitian harus kita batasi agar lebih fokus dan tajam. Batasan masalah penelitian ada apa? Apa yang menjadi masalah? Siapa? Siapa masalahnya? Siapa yang punya masalah? Atau di mana? Di mana masalah itu terjadi? Bila mana? Bila mana masalah itu atau kapan masalah itu terjadi? Mengapa? Mengapa masalah itu terjadi? Bagaimana? Bagaimana masalah itu terjadi
dan bagaimana kita menyelesaikannya. Batasan masalah penelitian. Selanjutnya, batasan masalah. Pointer-pointer dari batasan masalah adalah batasan masalah bermakna ruang lingkup masalah atau membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian lebih bisa fokus untuk dilakukan. Agar pembahasan tidak terlalu luas kepada aspek-aspek yang jauh dari relevan sehingga penelitian bisa lebih fokus untuk dilakukan. Dari sekian banyak masalah tersebut, dipilihlah 1 atau 2 masalah yang akan dipermasalahkan. Batasan masalah jadinya berarti pemilihan 1 atau 2 masalah dari beberapa masalah yang sudah teridentifikasi. Untuk lebih memberikan gambaran, saya memberikan contoh batasan masalah di sini. Batasan masalah dari suatu penelitian, misalnya sistem yang akan dibangun merupakan pengembangan dari situs Puspida Jabar dengan halamat link webnya seperti ini. Informasi buku diperoleh dari perpustakaan daerah Kota Bandung dan Jawa Barat. Jadi informasinya hanya didapat dari sini. Ya, sistem yang dibangun juga dari pengembangan situs ini saja. Dibatasi enggak memakai situs-situs yang lain. Data buku yang digunakan berbahasa Indonesia dan Inggris. Berarti tidak menggunakan data buku yang berbahasa selain bahasa Indonesia dan Inggris. Bahasa pemrograman untuk implementasi PHP dan DBMS MySQL. Ya, hanya ini berarti bahasa pemrograman yang digunakan dan seterusnya. Ini artinya kita batasin, nggak akan lebih dari yang sudah kita tentukan batasannya. Selanjutnya, masalah dan hipotesis penelitian ilmiah. Prasyarat agar suatu permasalahan penelitian dapat diidentifikasi dan dirumuskan adalah adanya kesenjangan antara dasolen. Apa itu dasolen? Dasolen adalah apa yang kita harapkan terjadi, dan dasein. Dasein adalah yang sedang terjadi atau yang telah terjadi. Jadi ada kesenjangan. Kita berharapnya ini loh, tapi kenyataannya, tapi yang sedang terjadi malah seperti ini. Dari kesenjangan dapat dikembangkan mengapa kesenjangan tersebut dapat terjadi. Pertanyaan yang timbul tersebut memungkinkan untuk dijawab dan jawabannya lebih dari 1 kemungkinan. Lalu topik masalah apa yang akan dirumuskan menjadi masalah penelitian dapat bersumber dari, tadi saya sudah sebutkan, ya, untuk sumber masalah secara umum bisa dari mana saja. Lalu saya kerucutkan rujukan sumber masalah untuk pendidikan tingkat tinggi. Nah, ini sudah dikelompokkan. Dari yang umum tadi dikelompokkan dari yang bersumber dari diri sendiri atau dari orang lain dan sumber lain. Contoh yang dari diri sendiri apa tadi? Pengalaman dan pengamatan sendiri. Kayak tadi misalnya pengalaman saya belajar bahasa Inggris kok sudah lama bertahun-tahun kok begini-gini saja misalnya. Atau melihat lingkungan saya begini menjadi sumber masalah. Atau yang berdasarkan dari orang lain. Pengalaman atau pengetahuan orang lain. Dari ilmuwan dan atau praktisi. Atau sumber lain. Bisa dari karya ilmiah atau hasil penelitian. Berikutnya. Nah, ini saya contohkan nih rumusan masalah. Misalnya saya menentukan rumusan masalahnya seperti ini. Ini contoh ya. Bagaimanakah penerapan metode peta pemikiran dalam meningkatkan kemampuan menulis narasi humor pada siswa kelas 5 di SD Negeri Sudirman 2, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Bagaimana? Ya, tadi tuh di batasan masalah kata bagaimana. Lalu masalahnya apa? Penerapan metode peta pikiran dalam meningkatkan kemampuan menulis narasi humor. Lalu siapa? Siapanya adalah yang ini. Siswa kelas 5 di SD negeri. Ini di mana? Sampai ke sini. Ini adalah batasannya. Jadi enggak luas. Tidak melebar-lebar, tapi cuma masalah penerapan metode peta pikiran dan meningkatkan kemampuan menulis.
cuma kemampuan menulis, narasi, humor. Cuma pada siswa kelas 5. Cuma di SD Negeri Sudirman 2, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Ini perumusan masalah yang sudah diidentifikasi, lalu dipilih dan dibatasi. Berikutnya. Atau saya berikan contoh perumusan masalah lain. Judul, pengaruh kecerdasan emosi dan kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi di kalangan dosen di Indonesia. Jadi apa saja masalahnya? Masalahnya adalah yang kita teliti cuma kecerdasan emosi dan kepuasan kerja, bukan kecerdasan yang lain. Terhadap komitmen organisasi di kalangan dosen di Indonesia, bukan terhadap komitmen lain-lain. Mana penelitiannya? Di Indonesia saja, dan siapa yang diteliti? Cuma dosen di Indonesia, bukan guru TK, SD, SMP, bukan. Jadi ini adalah sudah dibatasi. Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, maka dapat peneliti kemukakan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. 1. Apakah profil kecerdasan emosi, profil kepuasan kerja, profil komitmen pekerjaan, dan profil komitmen organisasi pendidikan tinggi di Indonesia. Dari situlah pijakan kita untuk merumuskan masalah, beberapa rumusan masalah. Mungkin cukup untuk presentasi saya hari ini tentang perumusan masalah dan latar belakang penelitian. Saya harap kita tidak cukup puas, karena dengan kita tidak cukup puas, maka kita akan lebih mencari lagi apa itu perumusan masalah, bagaimana mendapatkan perumusan masalah yang benar-benar bagus agar mendapatkan penelitian yang baik, lalu hasil penelitian yang sangat berguna. Terima kasih telah menonton video ini. Harapannya video ini dapat berguna untuk saya dan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.